Selamat siang para tamu undangan dan rekan-rekan yang telah bergabung melalui virtual di sesi talk show pada hari ini. Sebagai informasi, acara hari ini dilakukan secara hybrid, yaitu menggabungkan kehadiran tatap muka maupun virtual agar kita tetap dapat bisa berkumpul dalam momen spesial ini dengan tetap menaati protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno beserta jajaran, Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster beserta jajaran yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, Sekretaris Jenderal ITS Indonesia, Bapak Muhammad Kamaludin, County Director WRI Indonesia, Bapak Nirarta Samadi, Country Managing Director of Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi, anggota Komunitas Kendaraan Listrik Depo Bali, Bapak Pasak Wijaya, anggota ITS, Mitra Strategis Penyedia Kendaraan Listrik, dan para undangan dan rekan-rekan yang bergabung secara virtual. Selanjutnya kami ingin mempersilakan kepada yang terhormat Country Director WRI Indonesia, Bapak Nirarta Samadi, yang berkenan memberikan pernyataan mengenai kolaborasi WRI untuk acara hari ini. Kepada Bapak Nirarta Samadi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik. Di kesempatan ini saya mau menekankan sekali lagi gitu ya bahwa usaha untuk mengurangi emisi di Indonesia, terutama melalui penggunaan kendaraan motor listrik berbasis baterai itu tidak akan pernah terjadi tanpa kolaborasi. Nah, kolaborasi tentu harus berasal dari semua pihak, mulai dari pemerintah, kemudian swasta, private sector, akademisi, lembaga penelitian seperti kami, dan juga masyarakat sipil. Nah, itu adalah kunci dari keberhasilan kalau kita ingin melakukan transisi energi menuju pembangunan yang lebih rendah karbon. Kalau saya boleh sebutkan beberapa angka barangkali gitu ya, apa yang kita lakukan bersama melalui transisi energi, terutama melalui penggunaan EV, itu akan memberikan sumbangan yang besar bagi pencapaian target pengurangan emisi Indonesia. Gitu ya. Di 2030, di mana itu adalah tonggak pertama untuk mencapai atau mencatat gitu ya pengurangan emisi secara global melalui perubahan dari kendaraan yang bersifat fossil fuel menjadi kendaraan yang bersifat EV atau berbasis listrik, itu bisa mengurangi emisi sampai dengan 40 juta ton setara karbon di 2030 per tahunnya. Ini adalah jumlah yang sangat-sangat signifikan untuk disumbangkan di dalam pencapaian nationally determined contribution dari Indonesia. Jadi juga pergeseran-pergeseran bisnisnya. Dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu bidang atau kajian di dalam kerjasama antara WRI dan juga ITS, di mana Grab di dalamnya ikut mendukung. Gitu ya. Ada bangkitan pekerjaan baru ya, membuat baterai, melakukan konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik, dan seterusnya. Nah, itu bisa membangkitkan sekitar 500 triliun rupiah pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis baru. Jadi saya kira ini adalah kolaborasi yang sangat penting, tidak hanya untuk Bali saya kira, karena Bali akan menjadi showcase yang kemudian bisa digunakan untuk
replikasi di tempat yang lain, tapi juga untuk Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk kolaborasi ini. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Nirata Samadi atas pernyataannya, yang dimana WRI Indonesia juga mendukung ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali menuju G20, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana ya Pak. Dan selanjutnya kami ingin mempersilahkan kepada yang terhormat Country Managing Director of Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi, yang juga berkenan memberikan pernyataan mengenai kolaborasi Grab untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali menuju G20. Kepada Ibu Neneng Gunadi, kami persilahkan. Selamat siang semua, atau selamat pagi karena belum jam 12 ya Bapak-Bapak. Oh iya sudah, jadi betul ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih tentunya pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Kadishub Provinsi Bali, rekan saya juga Pak Samsi, kemudian Pak Koni dari Direktur WRI, dan juga rekan saya Pak Kamaludin, dan saya lihat di sini juga ada rekan saya dari PLN, Pak Hikmat. Terima kasih Pak untuk kedatangannya dan semua rekan-rekan di sini. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami senang sekali bisa dapat bertemu di sini karena pada acara hari ini, karena ini adalah satu perhelatan presidensi G20 yang merupakan tentunya momentum yang sangat bersejarah buat Indonesia, karena ini adalah pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20. Dan tentunya tadi Pak Koni, Pak Menhub, juga semua sudah mengatakan bahwa isu lingkungan yang terkait dari transisi ke energi bersih itu merupakan salah satu isu prioritas yang akan didiskusikan dalam presidensi G20 tahun 2022 dan di Indonesia ini. Dan tentunya Grab sangat berharap dapat terus dan turut mengambil peran untuk menjawab isu perubahan iklim dan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, Grab sudah memulai dari tahun 2019, jadi mungkin Grab sudah bisa menerawang pada saat itu gitu ya. Sehingga ini adalah continuation. Tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa jangan cuman seremonial, tapi konkret. Mudah-mudahan terlihat bahwa kami dari Grab melakukan aksi yang sangat konkret dan terus-menerus. Nah, bersama dengan ITS Indonesia, Armada kendaraan listrik Grab tentunya siap mendukung presidensi G20 di tahun 2022 ini. Saat ini kami menjadi operator armada kendaraan listrik terbesar di Indonesia. Terbesar ya Pak. Jadi ini wujud komitmen. Nah, kami juga tentunya bekerja sama dengan PLN untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang mencakup pengembangan teknis dan model bisnis kendaraan listrik di Indonesia. Tentunya selain PT PLN, kami juga berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik, terutama terkait sistem dari pendistribusian baterai. Jadi dengan PLN untuk SBKLU-nya, SBKLBB. Sorry ya kalau salah Pak. Dan dengan Pertamina untuk pendistribusian baterainya. Nah, sejalan dengan kampanye, kami di Grab punya kampanye Pak, namanya Langkah Hijau. Kami meluncurkan itu sejak tahun 2019, mungkin
Pak Koni ingat ya Pak ya, bahwa kami ingin melakukan carbon offsetting dan kami terus berkolaborasi dengan WRI, terus melakukan diskusi-diskusi gitu ya dengan para mitra terkait untuk terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Nah, pada saat ini Grab itu sudah mempunyai armada listrik 8.500 totalnya, roda 2 dan roda 4 yang kami operasikan. Tadi saya juga mengatakan pada Menteri Perhubungan, kita sudah ada di 8 kota di seluruh Indonesia dan kami bermitra strategis dengan Gesit, dengan Kimco, dengan Hyundai, dengan VR, dan kami berencana menambah hingga 14.000 armada secara nasional di tahun 2022 ini. Kembali lagi ini mau memperlihatkan komitmen kami terhadap Indonesia dan terhadap transisi ke energi bersih ya Pak ya. Tidak hanya itu, kami juga bermitra dengan 20 titik ya Pak Hikmat, 20 titik stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum SPBKLU. Nah, sekarang saya benar. Itu sudah ada di DKI, di Jakarta, dan juga ada 7 titik ya Pak Samsi di Provinsi Bali. Nah, tentunya sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah dan seluruh mitra strategis dalam kolaborasi ini, karena ini semua tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan tidak mungkin terwujud. Pak Willy juga tadi mengatakan bahwa kita semua tidak bisa mewujudkan ini kalau kita tidak berkolaborasi bersama antara pemerintah, swasta, dengan lembaga-lembaga seperti WRI dan tentunya ITS. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini akan membantu Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pastinya tentu akan membawa kebaikan bagi kita semua, bagi anak cucu kita tentunya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih banyak Ibu Neneng Gunadi atas paparannya, dan semoga target-targetnya tidak hanya 8 kota tapi juga bisa berkembang lebih lagi untuk mendukung program ekosistem kendaraan listrik, dan tentunya hari ini Bali menjadi salah satu hal yang menjadi concern menuju G20. Baik, perhelatan presidensi G20 Indonesia merupakan momentum bersejarah dan Grab Indonesia yang saat ini menjadi operator armada kendaraan listrik terbesar di Indonesia merasa terhormat bisa menjadi bagian dalam kegiatan ini. Isu lingkungan terutama terkait transisi ke energi bersih merupakan salah satu isu prioritas yang akan didiskusikan dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Grab berharap dapat turut mengambil peran untuk menjawab isu perubahan iklim dan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan dan pengembangan kendaraan listrik demi masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan video sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang akan menyampaikan sambutannya secara virtual. Kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Dalam beberapa dekade terakhir, seluruh negara mengiyakan inovasi untuk menemukan dan melahirkan berbagai pengetahuan, teknologi, produk, instrumen maupun program dalam rangka pertumbuhan ekonomi inklusif, serta sebagai upaya solutif dalam mengatasi serta mencegah berbagai krisis yang sedang melanda dunia. Strategi dan kebijakan pembangunan pada berbagai sektor telah diarahkan untuk memberikan kesempatan serta mendukung penuh pengembangan inovasi kreativitas
dan inisiatif program yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, kelestarian alam, lingkungan, budaya, serta dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap berbagai krisis, khususnya perubahan iklim. Adanya inovasi dalam mengembangkan transformasi dan transportasi rendah emisi tentu sangat relevan dalam menjawab persoalan masa kini. Seperti menciptakan transportasi rendah emisi, mengingat transportasi turut menyumbang jumlah karbon atau emisi yang cukup besar, sekitar 49% berdasarkan catatan dari Sustainable Tourism International. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi Intelligent Transport System ITS Indonesia yang telah berkomitmen mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan melalui implementasi kendaraan listrik sekaligus mendukung penyelenggaraan presidensi G20 2022 di Indonesia. Kemenparekraf sangat mendukung inisiatif ini dan pemerintah mendorong para pengelola destinasi untuk menggunakan transmisi rendah emisi dalam berbagai aktivitas wisata. Hal ini diharapkan dapat menaikkan citra negara Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai penutup, semoga melalui kolaborasi dan berbagai pihak implementasi bersamaan, ini dapat berjalan sesuai rencana. Mari bersama wujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar 5P, yaitu People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace, sehingga dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mulai dari hal yang kecil, seperti kalau saat di Bali, saya sudah menggunakan kendaraan rendah emisi, maupun juga mulai berkolaborasi untuk sama-sama kita menggunakan jejak.in sebagai salah satu aplikasi carbon neutral dan carbon calculator dari Indonesia.travel, bagian daripada langkah Kemenparekraf untuk mendukung tema besar climate change ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili, terima kasih. Meolikomi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ayi. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Bali, dan para pimpinan dari ITS. Dan yang terhormat seluruh peserta yang hadir dalam acara ITS Indonesia Advanced Electric Mobility. Pertama-tama izinkan saya memberikan ucapan selamat dan sukses untuk ITS Indonesia dalam menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Untuk mendukung penyelenggaraan presidensi G20 dan berbicara jangka panjang pemerintah dalam mencapai net zero emission 2060 atau lebih cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, teknologi ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang memiliki emisi karbon yang tinggi. Sehingga secara bertahap, pemerintah akan melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan pemerintah telah melakukan moratorium pembangunan PLTU baru dan akan memulai phasing out pembangkit listrik tenaga batubara. Pendekatan transisi ini perlu dilakukan secara holistik dari sumber energi hingga aplikasi sehari-hari. Secara sumber energi, Indonesia memiliki potensi EBT yang besar dari air, angin, solar maupun geothermal, dan ini menjadi keuntungan buat kita di Indonesia. Pada Desember 2021 baru dilakukan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara dengan sumber energi hydropower dan solar masing-masing sebesar 10 gigawatt. Green Industrial Park di Kaltara akan memproduksi berbagai produksi dari besi baja, petrokimia, green aluminium, polisilikon, solar panel, hingga new energy baterai. Dengan total investasi sebesar $132 miliar hingga 2029, Indonesia akan menjadi pemain kunci dalam global supply chain untuk industri baterai dan kendaraan listrik.
Selain itu, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution juga telah mulai membangun pabrik baterai listrik di Karawang dengan total nilai investasi 1,1 miliar dolar. Pabrik ini akan mulai beroperasi pada semester 1 2024 untuk memproduksi baterai lithium sebanyak 10 gigawatt untuk lebih dari 150 kendaraan listrik. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, penetapan Indonesia untuk menjadi Presiden G20 merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mempercepat perbaikan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia secara global. Tema G20 Recover Together, Recover Stronger dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk mengajak negara-negara lain untuk bekerja bersama, pulih bersama, dan meningkatkan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan. Pertemuan COP26 yang lalu telah mengumpulkan para pihak untuk mempercepat aksi untuk mencapai target Paris Agreement dan UN Framework Convention on Climate Change. Pada COP26, Indonesia terus mobilisasi climate finance dan pembiayaan inovatif lainnya seperti green bonds dan green sukuk. Perkembangan teknologi dan financing transisi ini memegang peran kunci dalam transisi energi ke depan. Keberhasilan kedua faktor ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak yang harus saling menguntungkan, dan tentu ini sangat penting buat kita. Masih banyak area-area yang perlu kita kaji bersama untuk mendapatkan tantangan-tantangan lain di masa depan untuk berkontribusi kepada kehidupan yang lebih baik. Kita perlu menjadi lebih antisipatif, adaptif, dan cekatan. Ini adalah momen bagi kita untuk dapat bekerja bersama. Dan pada akhir kata, saya ingin mendukung komitmen ITS Indonesia untuk rangkaian acara presidensi G20 beserta dengan para partnernya menghadirkan acara Bali Advanced Electric Mobility Towards G20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sesi talk show yang pada di mana hari ini topik yang dihadirkan adalah mengenai penyelarasan strategi dalam mengakselerasi implementasi kendaraan listrik menuju G20. Perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa acara hari ini dilakukan secara hybrid, yaitu menggabungkan kehadiran tatap muka maupun virtual agar kita tetap dapat bisa berkumpul dalam momen spesial ini dengan tetap menaati protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk mengundang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kamaludin, Sekretaris Jenderal ITS Indonesia, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan para pembicara kita diantaranya Bapak Igedewayan Samsi Gunarta, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Nirarta Samadi selaku Country Director WRI Indonesia, Ibu Neneng Gunadi selaku Country Managing Director of Grab Indonesia, dan Bapak Pasek Wijaya selaku anggota komunitas kendaraan listrik DEVA. Kepada para narasumber, saya persilakan untuk bisa menuju ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian kepada moderator dan juga para narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Baiklah, sesi talk show akan segera kita mulai. Untuk itu kepada Bapak Kamal saya persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam semangat semuanya. Luar biasa ya atmosfer kita pada siang hari ini ya. Ini terus terang saya sebagai perwakilan dari ITS melihat event ini event yang sangat besar begitu ya. Selama kepengurusan ITS yang sekarang sejak 2020 lalu, dan sekarang syukur bisa melaksanakan event yang sangat penting dalam mendukung percepatan atau akselerasi kendaraan listrik terutama di Bali dalam rangka presidensial G20 ini. Dan ini juga narasumber pada hari ini juga luar biasa, semuanya juga top leaders dan yang sangat berdampak pada percepatan kendaraan listrik ini. Dalam hari ini kita akan mendiskusikan strategi transformasinya ya, dan juga
strategi kolaborasi seperti tadi pada saat sambutan dari WRI dan juga dari Grab dan juga dari para stakeholders dari kementerian dan juga dari pemerintah Provinsi Bali, semua ini harus dilakukan dengan kolaborasi, ada partisipatif dan adaptif yang kita lakukan secara bersama untuk bisa mempercepat transisi ke sistem transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Dan juga kita ingin menunjukkan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan NGO dalam membangun ekosistem electric vehicle di Bali. Kemudian juga lebih jauh lagi ITS Indonesia dan juga semua pendukung acara ini dari Grab dan juga WRI ingin menjadikan acara ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Bali dan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyambut G20, dan harapannya acara ini juga bisa menjadi call to action untuk semuanya untuk bisa berpartisipasi masyarakat luas untuk mencoba kendaraan listrik sebagai upaya meluaskan adopsi kendaraan listrik di Bali dan di Indonesia. Dalam hal ini juga untuk para peserta yang mengikuti melalui daring, melalui Zoom, juga nanti bisa mengikuti terus talk show ini, dan apabila ada pertanyaan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nanti bisa dibacakan. Pertama-tama saya ingin membahas mengenai utilisasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB ini di Bali, dan juga dampaknya terhadap perkembangan lingkungan yang berkelanjutan. Mungkin ini bisa dimulai dari Pak Kepala Dinas Perhubungan dulu, Pak Samsi, untuk menjelaskan mungkin secara lebih lengkap Pak prioritas Provinsi Bali dalam mempersiapkan ekosistem KLBB ini menuju G20. Silakan Pak Samsi. Oke, terima kasih Pak Kamal, Bu Neneng, Pak Koni, dan Pak Pasek. Teman-teman sekalian, saya lihat ada GM-nya PLN nih, sudah hadir, selain Pak Hikmat ya. Terima kasih Pak Hikmat sudah datang. Ya teman-teman sekalian, saya kira kita kalau berkaitan dengan G20 ini memang Bali ini sudah ada rencana untuk bagaimana kita mau showcasing untuk G20 ini. Nah tapi sebetulnya Bali sendiri secara fondasi ya, baik secara regulasi maupun kemudian kita di dokumen perencanaan memang sudah mulai kita siapkan. Saya dengan WRI itu bekerja kira-kira setahun lah sekarang. Ya, sampai dengan kira-kira bulan ini kita sudah akan selesai dengan draft. Rencananya bulan depan itu kita akan segera lakukan finalisasi dari rencana aksi daerah ini. Nah, perhitungan dari rencana aksi daerah, Bapak Ibu sekalian, memang kita ada upaya untuk mengoptimiskan dari survei demand yang ada. Memang kendaraan listrik ini kalau kita lihat survei demand-nya masih jauh dari bisa menggantikan keseluruhan kendaraan yang ada, ICE yang ada sampai dengan 2026. Jadi kita masih membutuhkan waktu yang cukup panjang kalau kita mau menggantikan sekitar 4,3 juta kendaraan ICE yang di Bali itu menjadi kendaraan listrik. Usaha harus dilakukan termasuk Grab. Grab ini salah satu yang paling intensif lah sekarang untuk mendorong bagaimana caranya supaya driver atau mitranya menggunakan kendaraan listrik. Nah, saya juga mulai sudah mendapatkan bisikan dari tetangga sebelahnya Grab gitu ya. Kami juga ikutan Pak, ayo sama-sama gitu kan. Nah, mudah-mudahan juga bareng-bareng. Nah, dalam kaitannya dengan ini kita mendorong untuk semuanya bisa terlibat. Nah, yang saya lihat sekarang begini. Ini ketika kita bicara ekosistem, kan kita bicara kalau dari sisi RAD ada 5 hal. Pertama dari sisi how to manage the ecosystem. Jadi bagaimana kita akan memastikan manajemennya ini. Di Bali sekarang ada yang namanya Komite Percepatan Kendaraan Listrik, Pak. Nah ini komite ini langsung di bawah Kepala Dinas Perhubungan, kemudian ada sekretari komite yang memang menjadi tim kerjanya, kemudian dibagi, kemarin itu belum berdasarkan RAD. Jadi nanti komite akan kita switch, nanti ngikutin RAD. Jadi ada Udayana terlibat di situ, kemudian ada Politeknik Negeri Bali, ada PLN, ada Pertamina, semuanya akan terlibat di situ, masuk di dalam pilar masing-masing, sehingga kita jelas clear bisa mendapatkan data sejauh mana kita sudah bergerak sekarang. Sebagai contoh, untuk G20 ini sekarang PLN sudah masang 15 SPKLU ya, seluruh Bali dari 55 yang direncanakan.
Jadi targetnya 55, dan kemudian Pertamina itu sudah masuk, merencanakan masuk dengan 199 SPBU yang akan di-switch secara bertahap menjadi SPKLU, tapi melalui satu penyiapan energi bersih. Nah ini juga sudah mulai dikomunikasikan ke kita dan sudah jelas waktunya, sehingga buat manajemen nanti mudah untuk melihat kira-kira siapa yang akan mulai kapan dan kira-kira perlu fasilitas siapa. Nah demikian juga saya harapkan dengan Grab. Saya agak surprise ketika Bu Neneng mengatakan mau ada 14.000 kendaraan di tahun depan, ya. Ini kumulatif berarti ya? Tahun ini. Oh tahun ini. Kumulatif Pak, di Kumulatif seluruh Indonesia. Jadi saya ngambilnya dapat 2.000 aja, Bali lumayan lah. Jadi sekarang dari 8.000 itu Bali kurang lebih dapat 300. Itu pun belum selesai dengan gesit ya. Nah, ini gesit belum proses, jadi 150 tambah sekian ya dari VR itu saya monitor plus PCX plus gesit yang sudah berbasis sekarang ya. Nah, plus ya. Nah, mestinya saya targetkan kalau bisa Grab masuk dengan 2.000 lah tahun depan gitu. Jadi dengan VR yang 150 saja sudah mulai kelihatan Pak di jalan itu. Ya, VR hijau maupun VR putih itu masyarakat sudah mulai melihat, oh, kendaraan listrik sudah ada, sudah mulai jalan. Nah, dan Grab sudah menjadi salah satu lead actors yang kira-kira bisa kita dorongkan untuk bisa menjadi leader lah di dalam penyiapan sistem transportasi yang berbasis kendaraan ramah emisi ini. Nah, yang berikutnya sebetulnya yang kita harapkan adalah adanya semacam, ini mungkin untuk Pak Halim dan teman-teman ya, adanya semacam integrasi. Tadi kemarin saya bicara dengan Pak Kamal. Kita integrasikan antara sistem backbone yang ada sekarang, TMD, AKDP, AKAP, dengan last mile-nya. Last mile, first mile, nah kita harapkan Grab juga ikut lah dalam last mile, first mile ini. Selain mungkin desa adat, kita dorongkan nanti bersama PLN untuk sama-sama kita piloting, membuat apakah BEMO kita hidupkan lagi Pak, untuk menjadi last mile, first mile. Nah nanti kita damai, tapi yang jelas PLN kan tidak bisa mengoperasikan. Barangkali nanti Grab bisa ikut bantu, mungkin menambah satu unit bisnis di satu lagi untuk sama-sama dengan kooperatif dengan desa adat untuk membangun last mile, first mile untuk bis. Ya karena dulu kita punya pengalaman buruk dengan BEMO itu dulu bagus sekali. Kemudian karena masalah polusi diganti dengan angkot. Ketika diganti dengan angkot, mulai mereka ngetem. Karena angkot itu isinya 11, 6 kanan, 7 kiri. Ya, itu kalau di Bandung, Ledeng Cicahem itu, kalau 6 kanan, 7 kiri, nunggu dia sampai dengan paling tidak 4 kanan, 5 kanan, 4 kiri. Lama sekali nunggu. Nah kalau BEMO, 1, oke dia masih nunggu, 2 dia tarik. 3 syukur, 4 luar biasa. Jadi dengan demikian maka kita berharapkan ini akan memutar terus. Nah ini yang kita harapkan bisa berjalan sehingga nanti feeding ke angkutan backbone kita menjadi membaik. Dan kami memang sangat berharap bahwa sebetulnya Grab sudah tidak tertandingi lah dalam kaitannya dengan delivery ya. Sekarang susah sekali nandingin Grab gitu ya. Ada Shopee masuk, kemudian saya lihat juga ada beberapa yang masuk. Nah ini menarik, tapi saya tunggu nih mana kontribusi di kendaraan listriknya. Jadi kami sangat menunggu teman-teman dan itu masuk di dalam konteks dalam sistem kita. Nah yang paling sulit sebetulnya saya lihat adalah bagaimana mencoba memigrasikan orang-orang yang sekarang punya ICE ke kendaraan listrik. Di Bali itu Bapak Ibu sekalian, jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan itu hampir sama, hampir 1:1. Nah, posisi ini menyebabkan bahwa harus ada upaya khusus untuk memigrasikan ini. Kalau tidak, nanti jumlah kendaraannya bertambah di rumah. Jadi ada satu keluarga yang punya 5 kendaraan. Memang ada keluarga yang tidak punya kendaraan. Tapi saya lihat beberapa keluarga itu ada 5 kendaraan di rumahnya. Bisa bayangkan kalau nambah lagi 2 kendaraan listrik, jadi 7 kendaraan ada di rumah. Dan semuanya terdaftar di pemerintah. Ada orang Bali kan tertib. Jadi mereka itu selalu didaftarkan dan kemudian nanti bayar STNK. Nah semuanya dibayar. Di Jawa Barat sih masih lihat masih banyak yang nggak bayar. Gitu. Jadi nggak ada yang ngurusin. Di Bali diurus bener gitu. Karena desa adatnya malu kalau misalnya ternyata ada warganya yang nggak bayar pajak. Nah karena itu
ini kita harus pikirkan. Saya kira saya nggak tahu, mungkin nanti dengan Bu Neneng barangkali bisa bantu gimana kita carikan bank yang kira-kira mau untuk bisa bergerak di hal seperti ini. Karena situasi yang kita hadapi sekarang dengan adanya kendaraan listrik ini, bank ini masih ragu-ragu bisa mau ngasih pinjaman apa enggak. Kalau seandainya nanti ditarik kendaraannya, masih berarti apa enggak, bisa dijual apa enggak. Nah, ini persoalan yang dihadapi bank sekarang yang kita kira-kira perlu dorongkan. Nah, dengan pengalaman Grab ini, mari kita hitung bersama-sama. Saya kira sudah saatnya kita bisa menghitung, tahun ini kita bisa sudah berikan data kepada bank, yuk jangan ragu-ragu lah. Dan ditambah lagi mungkin kalau misalnya Pak Luhut atau Pak Menteri bisa ngasih, oke lah, saya kasih insentif bunga deh untuk pembelian kendaraan listrik. Nah, ini akan sesuatu yang menarik. Jadi mari kita berjuang bersama-sama. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya, ini udah nggak tahu yang keberapa nih. Ya, yang sangat penting dari integrasi ini sebetulnya adalah lintasan jarak jauh. Bali, NTB, NTT, itu ketiga daerah ini sebetulnya adalah daerah pariwisata. Dan semua lintasannya itu sebetulnya lintasan pariwisata. Persoalannya adalah apakah ini ada integrasi. Saya mencoba mengintegrasikan ini dengan kerjasama dengan NTB. Dan mungkin salah satu yang menarik misalnya adalah bis dari Bali sampai ke NTB atau sampai ke NTT, dia bawa rek kendaraan listrik di atasnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang tertarik mulai bisa berpikir apakah misalnya industri sepeda bisa masuk dan kemudian nanti dia bisa muter di situ. Termasuk juga integrasi sistemnya. Kalau dia nggak bawa sepeda, ya tinggal di satu tempat, kemudian dia bisa ada Grab di situ atau yang memang listrik. Jadi konteks ini harus kita dorongkan, koridor-koridor yang pariwisata yang menjadi andalan Bali, NTB, NTT ini untuk bisa kita dorongkan supaya tumbuh dan juga secara ekonomi bisa memberikan kontribusi yang cukup baik. Nah, karena itu saya memang berharap ini mesti bareng-bareng, Pak. Nggak bisa sendiri-sendiri. Untuk membangun pertama manajemennya, kedua manufakturnya sendiri. Ini saya lihat Gesit ada di sini, tapi yang lain masih belum gabung. Ada Henry tuh manufaktur skuter, ya. Nah, yang lain-lain kita berharap mereka gabung supaya cepat-cepat mencapai TKDN dan bisa bersaing. Gesit ini TKDN bagus, tapi harganya belum bersaing. Nanti PR buat Bu Sari. Nah, kemudian dari sisi saya kira infrastruktur PLN kemudian juga Pertamina sudah benar-benar sudah serius dan saya tinggal saya cek aja. Nah, kemudian dari sisi sosialisasi komunikasi ini kami memang dibantu oleh teman-teman milenial. Nah, nanti kami akan dorong lagi. Nah, kita percepat lagi ini supaya bisa didorong lebih baik. Saya juga udah ketinggalan soal apakah harus lewat TikTok dan sebagainya. Nah, ini kita dorongkan, barangkali bisa ada lomba atau apa gitu ya yang menarik untuk itu. Nah, dan terakhir SDM. SDM ini penting sekali karena kita sudah lama sekali dengan ICE sering memperlakukan EV itu seperti ICE. Ya. Saya sendiri saya ada kendaraan listrik di rumah yang sebetulnya kalau saya punya ICE tiap hari harus dihidupin, Pak. Tapi sekarang ternyata nggak perlu, kapan-kapan saya butuh saya ambil tinggal jalan aja. Nah, begitu di kotak, oh masih ada, nah, tinggal dicek, oh kurang ya tinggal di-charge gitu ya. Jadi jauh lebih mudah hidup itu, tetapi juga kita memerlukan orang-orang yang sudah mulai berpikir EV. Jadi paradigma shifting, the paradigm shifting manusianya untuk bisa menangani EV dengan baik. Supaya jangan sampai terjadi keluhan yang tidak semestinya. Nah, karena itu saya juga berharap sebetulnya Grab juga mulai ikut membantu untuk kalau ada sesuatu, ada keluhan, memang ada tempat untuk ini, untuk dia mulai. Nah, Dewata, Deva, ini lagi nyiapin beberapa bengkel, Bu. Nanti bisa joinan dengan teman-teman Deva untuk mulai kita dorong supaya dia bisa lebih tumbuh. Saya kira itu Pak Kamal, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa. Jadi memang pemerintah Provinsi Bali sudah ada rencana aksi dan juga sudah ada implementasi langsungnya dalam ekosistemnya dan untuk infrastruktur tadi sudah didukung oleh PLN dan Pertamina. Dan juga integrasi ini juga sangat penting. Ini untuk dimanfaatkan bersama oleh semua pelaku bisnis dan nanti tadi sudah di-mention tentang Grab, nanti kita akan ke Grab, tapi sebelum itu ke WRI dulu mungkin Pak Koni. Jadi dari WRI sendiri, pandangan dari WRI bagaimana Pak implementasi KLBB Bali ini dapat mendukung cita-cita untuk pembangunan rendah karbon di Indonesia sendiri Pak, silakan. Ya, baik.
kami dari WRI membantu pemerintah Provinsi Bali ya dalam hal ini sesuatu yang cita-citanya samalah dengan organisasi WRI ya, di mana kami berusaha untuk membantu agar misi mengurangi emisi itu bisa tercapai gitu ya. Jadi kami seperti ketemu mitra yang pas gitu ya dengan pemerintah Bali yang memang punya keinginan kuat untuk menuju ke provinsi dengan pembangunan rendah karbon. Militansinya ada, tadi Pak Samsi sudah menjelaskan seperti apa militansinya. DEVA adalah salah satu contoh dari militansi itu. Nah, dari apa yang kami teliti di Bali selama kurang lebih 1 tahun ini, kita melihat ada apa namanya, 2 hal yang menjadi katakanlah faktor kunci di dalam membangun ekosistem EV yang handal gitu ya. Dan keduanya sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Samsi. Jadi sebenarnya saya tinggal mengulang saja yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah harga. Dari survei segera soal keinginan nggak ada lagi masalah ya. Semua tahu dan ingin untuk bisa bermigrasi. Gitu. Kuncinya adalah harga, ya, karena sampai sekarang masih belum katakanlah ramah gitu ya dengan pendapatan dari kita di Bali gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu titik masuk di mana kita perlu memberikan apa namanya, inovasi secara finansial. Jadi saya tadi senang ketemu dengan Kadin karena bagaimana juga masukan dan dorongan dari sisi bisnis itu menjadi kunci di sini. Tadi Pak Samsi menyebutkan pemerintah juga barangkali bisa memberikan insentif atau katakanlah struktur bunga yang berbeda untuk EV. Gitu. Dan Grab saya kira betul Pak Samsi tadi menyebutkan pengalaman pengadaan dan pemanfaatannya itu saya yang berikutnya adalah supporting infrastrukturnya, gitu ya. Baterai ya, tadi Pak Ketua Kadin, Pak Willy juga menyebutkan dan saya kira didengar dengan cermat oleh Bapak Menteri. Katakanlah semacam platform yang bisa memfasilitasi proses tersebut. Ya. Kalau 2 hal ini kita bisa lakukan dan kita bisa lakukan itu di Bali sebagai katakanlah laboratorium nasional gitu ya untuk EV, maka tentu kita akan memperoleh pelajaran yang baik di dalam membantu Indonesia bergerak ke arah negara yang memiliki pembangunan rendah karbon yang betul-betul handal. Saya kira itu dulu dari saya Pak Taman. Jadi memang inovasi ini sangat penting ya untuk nanti bisa membuat lebih terjangkau dan juga tadi kaitannya dengan insentif juga standar bagaimana supaya adopsi dari kendaraan listrik ini bisa lebih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dan juga operator transportasi. Nah ini bicara operator transportasi, tepat untuk mulai mendengar dari Bu Neneng nih, dari Grab begitu ya. Terutama sektor privat dari Grab sendiri, bagaimana sebagai pelaku usaha di sektor privat dan khususnya di operator ride hailing dan juga ada banyak operasional lainnya yang menggunakan kendaraan listrik dapat berkontribusi ya Bu Neneng secara nyata untuk implementasi KLBB di Bali ini menuju G20. Terima kasih Pak Kamal. Saya mau menambahkan baik dari Pak Kadis dan Pak Koni mengenai apa yang dilakukan oleh Grab juga untuk teman-teman komunitas nih, Mas Deva gitu ya. Karena gini,
Grab itu mempunyai misi Grab for Good, ya kan? Nah, kami itu benar-benar memastikan dan berusaha supaya misi ini selalu terjadi gitu. Jangan hanya misi aja tanpa ada action. Nah, yang kami lakukan adalah bagian dari itu adalah komitmen kami terhadap membantu supaya memulai EV. Artinya apa? Karena kami tidak mungkin minta para mitra kami untuk beli. Tadi kan Pak Samsi sudah katakan ya, karena mereka kasihan kan, mereka nggak tahu nanti apakah ada resale value-nya dan seperti apa. Akhirnya yang kami lakukan, karena komitmen kami membeli, jadi investment itu kami ambil, jadi kami lakukan, dan kami pilot, karena nggak ada yang tahu kan di seluruh dunia, terus terang kan, ini something new gitu kan nggak fair juga kalau suruh mitra yang coba. Jadi yang kami lakukan adalah kami invest dulu, kami coba dulu. Dan ini buat teman-teman semua yang kami lakukan, baik 8.500 dan akan menjadi 14.000, itu kami yang beli. Karena kami tahu, kalau nggak kayak chicken and egg kan, mana duluan gitu kan. Jadi kami bilang, karena Grab berkomitmen untuk Grab for Good, kita coba gitu kan. Kita lihat tentunya ekonomiannya, unit ekonominya, kami lihat juga barangnya seperti apa gitu kan. Ini kan masih banyak nih macam-macam gitu ya Pak ya. Jadi banyak, Pak Samsi ingat kita mulai pertama kali pilot di Bali, waktu itu dengan PLN dan dengan Honda, ya kan. Itu kami terbuka, siapapun yuk sama-sama gitu kan. Terus udah gitu kemudian dengan Gesit, masih mahal banget gitu kan. Maaf ya Bu, tapi kita di sini open aja gitu kan ya. Terus kemudian juga ada VR. Nah yang mana nih yang ekonomis tapi yang juga bagus gitu, nggak nyusahin buat pengendaranya gitu kan. Nah kemudian VR ini juga udah pakai dua baterai, jadi udah pakai swap. Tapi tentunya kan sekarang ada VR, ada Gesit, ada yang lain-lain, ada Honda, ada Kimco dan semuanya gitu. Nah baterainya gimana gitu. Nah yang seperti itu tuh bagian dari kami coba kerjakan, drivernya senang apa enggak gitu kan. Itu tuh kita lihat Pak. Jadi itu adalah komitmen kami. Dan tentunya dengan ITS bagus banget, artinya ITS, Kadin, dan pemerintah, kita bisa sama-sama create standarisasi tadi. Kalau enggak kan nanti PLN sama Pertamina bingung ya Pak ya. Ini baterainya banyak banget gitu. Yang mana yang benar, bukan yang benar, yang mana yang mesti dia sediakan gitu kan. Nah mungkin itu sih yang perlu, dan juga dengan pemerintah itu sama-sama kita lihat, ini apakah ada resale value-nya tadi Pak. Jadi saya menjawab pertanyaan Pak Samsi tadi gitu ya. Ini memang belum dibeli oleh masyarakat atau oleh para mitra kami, tapi kami coba, kami invest, kami beli, kami sewakan. Jadi semuanya berdasarkan sewa supaya mereka juga ngerasain Pak. Kalau nggak susah Pak. Jadi itu sih yang mungkin saya katakan, dan saya juga tentunya sangat bangga dengan 8.500 yang sudah kami operasikan. Ini untuk Pak Koni nih, konon kabarnya itu totalnya kalau kita hitung 4.600 ton yang karbon yang bisa kita offset. Ya kan? Dan itu setara dengan 260.000 pohon. Ya, betul ya Pak Koni ya? Betul. Jadi itu kita bangga juga lah gitu ya. Karena again kita itu action, do something, dan kita juga senang bahwa ini kita sama-sama, nggak mungkin sendiri lah. Jadi saya senang sekali ITS, WRI, Bali yang udah sangat maju. Kita mulai dari 2019 Pak, saya masih ingat tuh bulan Novemberan gitu. Dan mungkin dengan teman-teman komunitas nanti kita bisa juga kerjasama lebih erat lagi. Mungkin itu aja dari saya, Pak Kamal.
Terima kasih Bu Neneng. Jadi memang ini pelaku swasta harus mendorong juga ya dengan investasi juga sebelum nanti bisa diadopsi secara umum, dan ITS juga dengan WRI berusaha untuk sosialisasi supaya bisa mendorong standarisasinya tadi supaya lebih bisa diadopsikan lagi dan dicocokkan tadi mendukung dengan rencana aksi daerah. Tapi ini bicara tentang keekonomian tadi, tentunya juga semakin banyak yang menggunakan, tentunya ada economies of scale gitu ya. Mungkin saya berpikir seperti itu juga. Jadi kalau ada dorongan dari komunitas begitu, dari penggunanya sendiri, dari publiknya untuk lebih banyak menggunakan kendaraan listrik, itu akan lebih banyak demand-nya, akan lebih banyak produksinya, tentunya nanti biaya produksi akan semakin turun, resale value akan semakin naik. Nah ini mungkin nyambung nih dengan Pak Pasek Wijaya ya, mungkin dari komunitas, dari Deva yang aktif mendorong untuk penggunaan kendaraan listrik ini. Silakan bagaimana program-programnya nih, atau mungkin gerakannya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Kamal atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih pada ITS, WRI, dan Grab tentunya mengundang kami memperkenalkan DEVA, Dewata Electric Vehicle Associasi. Kurang lebih kami sudah hadir di Bali, artinya concern ke komunitas ini udah hadir dari 2020 awal. Nah, jadi dalam komunitas ini ada beberapa penggiat kendaraan listrik yang concern, baik itu dari bengkel konversi, kemudian dari brand-brand, kemudian dari penggiat EVT, kemudian juga dari mahasiswa, pemerintahan, kemudian dari pegawai swasta dan masyarakat umum. Nah, jadi hadirnya DEVA ini tentunya untuk mensupport program pemerintah Bali khususnya, bagaimana DEVA ini bisa mensosialisasikan dan mengkomunikasikan tentang kendaraan listrik ini sehingga masyarakat semakin paham tentang kendaraan listrik itu sendiri, tentunya setelah paham itu berminat untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, jadi itu konsentrasi kami juga. Kemudian beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan juga tentunya dalam proses sosialisasi dan edukasi, kami ada melakukan proses-proses seperti kemarin kita melakukan seperti pameran-pameran, kemudian konvoi juga kita lakukan bareng dengan seluruh brand yang ada di komunitas kami. Kemudian tentu kami akan melakukan program yang akan konsen untuk langsung mungkin door to door dalam arti memperkenalkan kendaraan listrik ini di masyarakat umum. Karena sejatinya di Bali, walaupun saat ini pemerintah sangat concern, mendukung, sangat luar biasa dukungan pemerintah, jadi masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham tentang kendaraan listrik ini sendiri. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat standar. Jadi apakah nanti digunakan hujan kesetrum? Ya, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kan kita butuh kerja keras lagi untuk mengedukasi dari masyarakat. Maka kami akan membuat program terjun langsung mungkin ke desa adat, mungkin butuh dukungan dari Pak Hamsi, mungkin dukungan langsung, mungkin kami melakukan konvoi secara rutin, mungkin setiap minggunya. Jadi masyarakat tuh aware dengan keberadaan kendaraan listrik itu sendiri. Nah, kebetulan juga teman-teman kami di komunitas juga hadir di sini dari Electric Wheel, kemudian dari Gesit juga, Skutis, dan banyak lagi yang hadir dan sangat siap untuk mendukung pemerintah Bali. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ini programnya ternyata banyak juga ya, dan luar biasa nih sampai door to door juga. Jadi itu karena memang pemahaman itu yang paling penting. Untuk berikutnya mungkin saya buka ke peserta offline untuk yang hadir fisik di ruangan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan apabila ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Pak Udayana.
Silakan Pak Udayana. Izin Pak Kamal, Pak Kadis, saya dari PLN. Menarik sekali diskusinya ini ya. Izin Pak Himat, wakili Pak Direktur Niaga. Jadi prinsipnya PLN sangat mendukung. PLN sebagai salah satu stakeholder untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik di Bali sangat support sekali. Pak Samsi selaku Kepala Dinas sangat hafal sekali dengan PLN, tadi sampai jumlah shelternya SPKLU beliau hafal, bahkan yang masih rencana juga sudah hafal, ini luar biasa Bu ya. 40 masih rencana, masih proses, sudah diproses Pak Hikmat. Jadi manajemen PLN sangat mendukung ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali. Dan tentunya berharap ini masif. Kita punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek adalah G20. Mungkin ini semacam pertanyaan ke Bapak WRI ya, yang akan membantu World Research Institute. Ada harapan masyarakat Bali, tentunya kita berharap masyarakat Bali semuanya, kalau bisa sebagian besar lah beralih ke kendaraan listrik. Tentunya di sini ada harapan, ada kondisi konvensional. Nah, tentunya dari riset ini tentunya pasti ada pemetaan apa sih yang membuat masyarakat Bali itu tidak terlalu masif, katakanlah gitu ya. Ada pemetaan, mungkin apakah masalah ekonomi tadi investasi, apakah masalah operasional, apakah masalah pengetahuan tadi Pak Pasak, atau apakah masalah ada tempat ngecas, itu semua apakah macam-macam lah masalahnya. Tentunya ini harus di Pareto, dibuat prioritas ya. Dalam waktu jangka pendek ini tahu root cost-nya. Kenapa? Kita ingin semua segera masif gitu. Tahu root cost-nya, nanti ada mitigasinya. Mitigasinya bisa dari PLN, bisa dari katakanlah sosialisasi dari klub-klub, mungkin termasuk juga dari Grab, mungkin yang dari swasta lebih ikut membantu sosialisasi dari Pak Kepala Dinas, intervensi misalkan kalau masalah investasi ya, karena kemampuan banyak yang tidak mampu investasi ya, mungkin dari peraturan regulasi saja dibuat aturan bahwa seluruh kendaraan Kepala Dinas Provinsi Bali harus kendaraan listrik, itu Pak ya. Bapak saya kira support, termasuk juga mungkin PLN. Nah, ini saya kira perlu dipetakan dalam jangka waktu pendek dan ke depan paretonya seperti apa sehingga dibuat mitigasi gitu ya. Itu dari WRI, mohon seperti apa penjelasannya dalam jangka waktu pendek ini, apa persoalan priority yang kita hadapi untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik. Nah, terus yang berikutnya, satu lagi pertanyaan Pak Kamal ya, ke Bu Neneng ya, dari Grab. Jadi gini Bu, di Bali ini menjelang G20 kan banyak sekali kegiatan, luar biasa banyak. Tapi mohon maaf, Bapak-Bapak yang datang itu kan umumnya masih pakai kendaraan konvensional gitu Bu ya. Artinya ini, ada harapan kenapa kendaraan konvensional lebih disukai. Seandainya Grab katakanlah menyiapkan kendaraan listrik, tetapi yang ramah terhadap kebutuhan bapak-bapak kita. Jadi harus penampilannya yang gagah, yang eksklusif. Nah, itu harus disiapkan Bu. Mungkin sewa, tidak perlu sewa elektrik ini. Nah, jadi kalau ada datang rombongan Pak Gubernur, Pak Panglima, Pak Kapolri, udah Ibu nyiapkan, tapi jangan yang ini Bu, yang Grab yang kayak Metro Mini itu mungkin kurang pas kalau untuk bapak-bapak. Siapa yang lebih gagah gitu, ya sewanya lebih mahal dikit, enggak apa-apa lah, kan ini bagian dari inisiasi untuk men-trigger. Itu aja Pak Kamal dari saya. Terima kasih. Pertanyaan Pak Udayana. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pak Udayana, terima kasih. Saya kira ini adalah pertanyaan yang muncul di benak hampir semua orang, Pak ya. Apa sih sebetulnya kendalanya gitu ya? Sedikit saya singgung tadi terkait dengan survei, walaupun mungkin belum komprehensif, apa yang kami temukan gitu ya. Tetap kendala pertama adalah harga Pak. Dan nanti itu turunannya banyak Pak. Jadi harga, bisa nak ke bank nyicil. Kalau nyicil seberapa lama cicilannya gitu ya. Karena kalau untuk yang ICE Pak, yang kendaraan biasa itu paling 5 tahun, 8 tahun sudah mentok nih banknya.
Nah, memang usia hidup dari kendaraan ICE juga kurang lebih sekitar itu gitu ya. Jadi bank sudah melakukan lah kalkulasi semacam itu. Sementara untuk yang EV itu usianya jauh lebih panjang. Nah, apakah bisa kreditnya menjadi 10, 15 tahun, 12 tahun misalnya gitu. Nah, itu adalah turunan dari findings bahwa harga itu adalah kuncinya. Yang kedua adalah kami sudah punya sepeda motor terus diapakan gitu ya. Ya, kalau misalnya pegawai pemerintah itu diwajibkan untuk pakai kendaraan listrik, kendaraan yang saya punya seperti apa perlakuannya gitu ya. Nah, apakah memungkinkan konversi? Nah, konversi seperti apa? Ada nggak dukungannya? Bengkelnya kemana? Jadi beberapa findings kemudian ada turunan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih detail, yang lebih praktikal sifatnya. Kurang lebih seperti itu Pak Udayana, teman kami. Tentu kami siap sharing hasilnya kepada pemain kunci di sini ya. PLN saya kira adalah salah satu pemain kunci yang juga harus memahami ini. Infrastruktur yang lain adalah charging station dan swapping station. Itu juga menjadi masalah gitu ya. Dengan variasi baterai yang sedemikian lebarnya Pak, kayak apa itu swapping prosesnya gitu ya, manajemennya kayak apa dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi bagian yang akan diadres oleh penelitian kami dan diwujudkan dalam langkah action plan gitu ya, di dalam rencana aksi daerah yang tadi Pak Samsi sebutkan. Mudah-mudahan Februari bisa diluncurkan. Terima kasih Pak Udayana. Terima kasih Pak Tony. Jawabannya. Berikutnya Bu Neneng, tadi pertanyaan mengenai Grab Premium nih Bu. Ada Grab Premium listrik. Jadi sebenarnya saya barusan juga bicara sama Pak Samsi. Kami kan menggunakan Hyundai ya Pak ya, untuk kendaraan roda 4-nya. Dan setahu saya, makanya tadi saya diskusi, setahu saya Hyundai itu juga sudah mendedikasikan, saya lupa jumlahnya, memang untuk delegasi Pak. Ada yang untuk di Jakarta, dan saya nggak tahu ada berapa yang di Bali. Jadi memang tadi kita diskusikan, karena setahu kami mereka juga untuk delegasi memang. Ada yang untuk presiden, semua presiden-presiden gitu kalau saya tidak salah, yang benar-benar belum ada di Indonesia tapi diimpor, tapi juga yang lain-lain yang seperti untuk Ioniq-nya juga setahu saya ada. Saya nggak tahu ada perwakilan dari Hyundai nggak yang datang? Nggak ada ya, harusnya sebenarnya diundang juga sih kayaknya. Jadi itu Pak Samsi dan Pak Udayana, jadi memang udah dipikirkan. Yang kami benar-benar lakukan juga untuk memastikan yang dua rodanya yang listrik itu show the commitment dan dijalankan aksinya itu. Tapi memang untuk yang 4 rodanya juga nanti kita diskusikan dengan Hyundai. Makasih Pak Udayana. Masuk roadmap Bu ya. Terima kasih Bu. Kenapa? Ya, sudah masuk roadmapnya. Diskusikan. Terima kasih Bu. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan dari peserta daring, dari online, Zoom. Nggak ada ya? Oke. Ya, silakan. Baik, kita akan membacakan pertanyaan via daring. Yang pertama ditujukan untuk Deva. Sebagai salah satu pihak yang ikut terlibat untuk melakukan konversi kendaraan, dukungan apa yang dibutuhkan dari Deva baik dari segi regulasi maupun sistem itu sendiri? Silakan Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tentu konversi ya Pak ya, ini konversi kemarin juga kami di forum-forum dalam diskusi kami dengan terutama bengkel konversi ini terkait regulasi mengenai peralihan dari CC ke watt. Nah, mungkin itu salah satunya regulasi yang bisa dibantu segera. Bagaimana kami di daerah, tentunya bengkel-bengkel konversi yang ada di Bali, bisa secara mudah itu membantu teman-teman yang ingin mengkonversi dari motor konvensional tersebut ke elektrik.
Nah, jadi regulasi tersebut yang mungkin harus segera bisa dipikirkan atau direalisasikan. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya ditujukan kepada Kadishub. Kira-kira Provinsi Bali akan bekerja sama dengan pihak mana saja untuk mendorong transisi dari kendaraan konvensional ke listrik? Apakah kiranya terdapat mitra atau asosiasi atau organisasi yang ingin diajak bekerja sama lagi? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini berkaitan dengan siapa yang mau kita ajak. Ya, memang masih sangat terbuka ya. Jadi sementara ini sih sebenarnya kita melihat kalau konversi migrasi ini kan ada dua. Pertama adalah pembelian kendaraan baru dan kedua kemudian konversi kendaraan lama ke SII. Nah, di pembelian kendaraan baru ini kita mengharapkan pertama bahwa memang ada selain ada kemudahan mendapatkan, jadi kedua juga ada trade-in. Nah, memang berkaitan dengan kemudahan mendapatkan ini masih ada sisi financing yang mesti diselesaikan. Jadi kami dalam hal ini sekarang sedang mencoba untuk mendekati bank, ya bank-bank negara ini, Himbara terutama, plus dengan BPD untuk mencari jalan keluar bagaimana caranya membiayai ini. Tapi mereka sampai sekarang kesulitan karena apa? Analisis finansial terkait dengan kendaraan listrik ini masih belum bisa mereka selesaikan. Karena ini memang harus diselesaikan segera. Kemudian yang kedua berkaitan dengan trade-in, beberapa vendor ya seperti misalnya Gesit, kemudian juga beberapa yang lain sudah mulai memikirkan untuk bagaimana trade-in ini. Nah, persoalannya dari sisi trade-in jadi pertanyaan juga, ini sisanya dibawa kemana nih? Ya, banyak banget gitu yang harus segera dilakukan perubahan. Nah, kalau konversi memang kita mesti dorongkan dari sisi bengkel-bengkel konversi ini sudah mulai. Nah, bengkel konversi kemudian juga sudah mulai kerjasama dengan battery ya, mereka terutama kemarin kerjasama dengan Swap ID untuk mempersiapkan konversi menggunakan swap. Nah, karena itu kita pastikan pertama ada desain hub yang memadai, tentu saja bahwa ini mau tidak mau karena ada perubahan-perubahan yang terjadi dan kemudian dipastikan harus perubahan ini terrecord dengan baik supaya bisa diajukan surat. Apakah suratnya itu nanti dia akan dirubah benar-benar pasti jadi kendaraan listrik atau memang kalau dia sebelumnya Honda apakah masih Honda lagi, ini juga persoalan buat kita. Jadi perubahan merek karena perubahan penggerak ini juga jadi masalah yang harus kita selesaikan. Nah, karena itu regulasi untuk ini memang kita harus segera percepat. Tadi kebetulan sebetulnya ada Pak Danto, Direktur Sarana yang sedang mempersiapkan ini dengan secepatnya. Nah, kami juga dalam hal ini kami bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali untuk bisa mendorong percepatan sertifikasi dari tenaga-tenaga yang bisa melakukan konversi. Nah, setelah itu nanti kita coba lakukan penyesuaian dari titik si bengkel-bengkelnya. Bengkelnya harus standar, kalau tidak nanti ya pertanyaan seperti tadi, apakah nanti lewat jalan basah dia nggak nyetrum nih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan, walaupun dia DC, tapi DC-nya sebetulnya tinggi nih, voltasenya sekarang 60 sampai 72 volt. Nah, jadi orang juga masih ragu-ragu dan kemudian dari sistem ini kita mesti benar-benar berani, prudent, secure untuk memastikan EV ini yang terutama yang konversi memang bisa digunakan dengan baik tanpa menimbulkan risiko yang besar terhadap pengguna gitu. Itu saya kira yang bisa kita lakukan sekarang. Baik. Pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan dari online sudah cukup. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Kamal. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin masih ada waktu. Mungkin boleh ya. Sudah tidak ada ya. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusi offline mungkin nanti di sini ya, setelah selesai talk show bisa langsung berdiskusi dengan narasumber, mungkin bisa lebih intensif lagi diskusinya dan bisa lebih detail. Karena waktu juga ini kita harus segera closing talk show ini, mungkin dengan closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin harapan dari Bapak Ibu semuanya gitu, baik kepada semua pihak begitu ya untuk percepatan ini. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Kadis dulu, Pak Samsi, Pak. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Kamal. Saya kira EV sebenarnya sudah di depan mata ya buat kita. Tidak mungkin menghindar lagi. Jadi ini hitung-hitungannya harus benar. Saya juga melihat hitung-hitungan sudah didapat oleh teman-teman BRI dan kemudian kita bisa menghitung dengan baik. Kira-kira kalau kita lakukan bisnis as usual, kira-kira berapa sih kita memerlukan SPKLU, berapa yang memerlukan SPBKLU dan sebagainya. Tapi juga nanti akan kembali ketika jumlah kendaraan roda 4 jumlahnya sekian, kira-kira listrik kita cukup nggak? Hitung-hitungan ini juga harus benar gitu. Nah, oke, basic kita sudah punya hitungan. Nah, tapi di satu sisi juga akan diupayakan percepatan. Nah, ketika diupayakan percepatan, maka kita mesti menghitung dengan benar apakah target karbon yang mau dicapai juga akan bisa tercapai dengan baik. Nah, kita harus hitungan benar. Jadi hitungan bauran energinya juga kita harus perhitungkan dari sekarang. Kalau tidak, kita tidak bisa. Artinya Mbak ini mau mengklaim saya kredit karbon saya sekian, itu nggak benar-benar segitu karena sebetulnya bauran energinya nggak segitu. Nah, karena itu memang ini harus bareng-bareng. Saya harapkan teman-teman untuk mari ikatkan diri sekarang dengan ini, jadi sama-sama sukarela untuk saling memberi, menginformasikan dengan baik supaya kita bisa memanage ini dengan baik. Ya. Saya kira begitu Pak Kamal. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Koni, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kamal. Dua hal. Yang pertama adalah konsistensi untuk kita selalu bekerja menuju tujuan yang sama gitu ya. Konsistensi di dalam kolaborasi gitu ya. Karena tanpa itu kalau satu dua semangatnya kendor gitu ya, begitu ada tantangan di sana sini, maka ini tidak akan pernah bisa tercapai. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, tadi betul dikatakan oleh Pak Samsi gitu ya. Kalau kita sudah bertransisi menuju EV, artinya kita sudah menghasilkan polusi zero. Tadi di motornya Grab itu jelas-jelas ada stikernya zero pollution gitu ya. Tapi kalau kita memperoleh sumber listriknya itu dari yang tidak renewable, artinya tetap dari batu bara dan seterusnya, tentu menjadi setengah jalan saja gitu ya pengurangan emisinya. Makanya tadi Pak Samsi mengatakan soal perhitungan-perhitungan tadi itu. Nah, jadi kita harus konsisten juga dalam hal sumber perolehan energi untuk melistriki EV tadi, itu juga harus energi yang terbarukan. Mungkin dari saya Pak Kamal. Pak Koni. Selanjutnya Bu Neneng, silakan Bu. Mungkin saya hanya menambahkan saja dari apa yang Pak Samsi dan Pak Koni katakan adalah bagaimanapun juga ini adalah tujuan kita bersama untuk anak cucu kita. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, swasta tidak bisa bekerja sendiri, dan NGO juga nggak bisa teriak-teriak sendiri dan membantu sendiri gitu ya. Jadi kita semua harus benar-benar sama-sama as one team. Dari mulai policy-nya, dari mulai juga change management-nya buat buat masyarakat tadi diajarkan supaya nggak takut kalau naik motor hujan nanti kesetrum gitu ya. Itu benar banget. Masih banyak yang seperti itu. Jadi dengan BUMN, dengan manufacturer, itu semua satu gitu ya Pak. Nah itu yang harus kita lakukan bersama. Kalau enggak, satu aja yang timpang, itu kayak meja satu kakinya hilang, itu timpang Pak. Enggak bisa, kita tidak bisa mewujudkan. Jadi tentunya mari sama-sama kita bisa mewujudkan ini, dan mungkin ITS bisa menjadi motor dan dalang untuk menyatukan ini semua gitu ya Pak ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya Beli Pasek, silakan Pak Pasek. Baik, terima kasih. Tentu harapan kami di DEVA itu sebagai wadah yang netral bagi semua anggotanya, dan dalam hal ini kami di DEVA sangat mendukung pemerintah sepenuhnya dalam implementasi percepatan KBLBB ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Pak. Terima kasih.
Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang telah memberikan sharingnya dan juga harapan-harapannya juga. Ini semuanya berkaitan dengan kolaborasi sinergi ini yang paling penting ya, dan semuanya harus komprehensif. Dan kami sendiri dari ITS Indonesia siap mendukung untuk semua program kolaborasi dan sinergi ini supaya bisa melibatkan semua pihak dan mencapai semua tujuan, dan juga mendukung dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan untuk percepatan mobil listrik. Saya tutup mungkin dengan satu quote aja ya, dengan dari saya sering mengquote dari Nelson Mandela, ada satu quote yang menarik gitu ya, it always looks impossible until it is done. Jadi kalau kita konsisten, kita terus persisten begitu dalam semuanya ini, berkolaborasi terus, bekerja keras, nanti setelah G20, setelah 2026 gitu, semuanya akan terwujud, dan kita melihat ke belakang pasti semuanya ini ternyata sangat mudah gitu. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Demikian, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang mengikuti secara fisik dan secara online. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita. Boleh saya minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Tentunya topik ini sangat luar biasa sekali. Izinkan saya untuk mengutip tadi kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Kamal bahwa sinergi dan kolaborasi adalah salah satu hal penting juga untuk mendukung program ini, dan tentunya melalui kolaborasi antara Grab Indonesia, ITS Indonesia, WRI Indonesia, tentunya diharapkan bisa menjadi contoh dan mempercepat kebijakan transportasi rendah emisi di Bali. Dan demikianlah acara kita pada hari ini, talk show yang sudah berlangsung dengan topik yang sangat menarik. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan rekan-rekan yang telah bergabung melalui virtual. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster beserta jajaran yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, Sekretaris Jenderal ITS Indonesia Bapak Muhammad Kamaluddin, Country Director WRI Indonesia Bapak Nirarta Samadi, Country Managing Director of Grab Indonesia Ibu Neneng Gunadi, anggota Komunitas Kendaraan Listrik Deva Bali Bapak Pasek Wijaya, anggota ITS, mitra strategis penyedia kendaraan listrik, dan para undangan dan rekan-rekan yang telah bergabung secara virtual dan juga yang sudah hadir di tempat ini. Para tamu undangan dapat meninggalkan area hall dengan mengikuti arahan kami guna menghindari kerumunan. Bapak dan Ibu yang berada di barisan pertama dimohon untuk keluar terlebih dahulu mengikuti barisan berikutnya. Kemudian barisan kedua dimohon untuk dapat keluar ruangan. Dilanjutkan dengan barisan ketiga untuk dapat keluar ruangan setelah barisan pertama keluar dari area hall, dan kami juga telah menyediakan lunch box yang tentunya bisa Bapak dan Ibu sekalian bawa pulang. Dan akhir kata, saya Mary Alexandra pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan sukses untuk program pemerintah kita yaitu dukungan ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali menuju G20.